Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerah Tuhan kita bisa dipertemukan kembali di minggu pagi hari ini. Saya juga rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pagi hari ini melalui live streaming. Semoga sukacita dan damai sejahtera menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kayak mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Berkenanlah Tuhan di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai ke dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan
firman Tuhan yang semakin berlimpah. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau deklarasikan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kemenangan kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku harumkan Yesus, Raja di atas segala raja. Situ mengucap syukur pagi hari ini Bapa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku harumkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, ku harumkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku harumkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku harumkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas raja, di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Aku percaya Tuhan Yesus sahabat dalam hidup kita, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita, itu ialah Tuhan Yesus. Boleh kasih kemuliaan sekali lagi buat Allah Tuhan. Haleluya. Adakah yang ku miliki membuatku berani? Kata Yesus Tuhan, tempatku percaya dan
Haleluya. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Mari kita serukan sekali lagi pujian ini buat Allah kita. Haleluya. Bisa iman di setiap waktu. Karena Tuhanku, karena bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Sama-sama serukan. Yesus dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Karena Tuhanku, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Yesus kita, sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sama-sama serukan, come on. Yesus Kristus, haleluya, di sepanjang hidupku. Sedia kemenangan bagiku selamanya. Ya Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih
kasih banyak Tuhan Yesus. Kau
Engkau penolong yang setia buat kami. Engkau yang membebaskan kami, melepaskan kami. Engkau yang mengampuni kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami dan selalu memberikan pertolongan buat kami. Karena itu hari ini hamba berdoa untuk umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kemurahan akan menyelamatkan kami, akan menolong kami dari tengah-tengah kesukaran kami Tuhan, akan melepaskan kami dari yang jahat, akan melindungi kami dalam perjalanan kami supaya kami tidak terjatuh dalam pencobaan. Kami berdoa kepada-Mu dalam nama Yesus, kuatkan kami Tuhan, dan supaya kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberikan kami keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menguatkan kami, untuk memperlengkapi kami, untuk mengokohkan kami, untuk melewati setiap pergumulan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Kiranya Engkau akan menyatakan firman-Mu kepada kami. Engkau akan menyatakan kehendak-Mu yang sempurna untuk kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menaruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu oleh darah-Mu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu. Hamba boleh berbicara kepada semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah penyampaian. Shalom saudara sekalian, beberapa waktu lalu di Stadion Wembley di London diadakan pertandingan tenis Wimbledon. Dan pada hari itu diundang pula Profesor Sarah Gilbert, seorang ahli dalam vaksin dari Universitas Oxford, Inggris. Dan tanpa dia ketahui ketika dia sudah duduk, panitia mengumumkan kepada seluruh penonton yang banyak itu bahwa hari ini juga telah hadir Sarah Gilbert, penemu vaksin AstraZeneca. Dan ketika orang mengetahui, semua orang bertepuk tangan, berkepanjangan, bahkan banyak yang memberikan standing ovation, berdiri memberikan penghormatan kepada Sarah Gilbert. Saudara, apa yang menjadikannya istimewa? Bukan sekedar keilmuannya yang bisa menemukan vaksin untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19, ya virus corona. Tetapi karena dia telah mendedikasikan hidupnya dan dia tidak menerima paten atau pembayaran untuk penemuan yang dia lakukan. Itu sebabnya vaksin AstraZeneca menjadi vaksin yang termurah di dunia, jauh dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain. Dan saudara, memang murah, tapi bukan murahan. Karena Sarah Gilbert tidak mengambil keuntungan apapun yang membuat dirinya menjadi kaya raya. Dia lakukan semuanya untuk kemanusiaan. Saya merasa dia adalah seorang wanita berhati mulia, berhati emas. Dan itulah yang kita juga rindukan ada di dalam kehidupan kita pribadi, masyarakat di sekitar kita, dan kemudian pada generasi yang akan datang. Karena kita harus membentuk dan memberikan teladan kepada generasi penerus supaya menjadi generasi ilahi, generasi unggul yang memiliki kualitas karakter yang dapat dibanggakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Sayang sekali pada masa kini ada banyak orang, apapun agama yang mereka yakini, ternyata banyak juga yang memiliki kualitas karakter yang tidak baik. Karena mungkin mereka tidak sungguh-sungguh menghayati ajaran agama, apalagi nilai-nilai kemanusiaan. Bayangkan di tengah pandemi ini, saudara, kita mendengar ada kelangkaan obat karena orang menimbun obat dan kemudian harganya naik berkali-kali lipat. Ada yang
menyembunyikan oksigen sehingga banyak orang kemudian tidak tertolong karena kehabisan oksigen. Ada vitamin-vitamin yang sekarang banyak dikonsumsi orang supaya kuat, ternyata dipalsukan. Bahkan orang yang sudah disuntik vaksin itu kan menerima kartu, saudara. Ternyata diperjualbelikan juga kartu vaksin palsu. Jadi nggak pernah divaksin orangnya tetapi dapat kartu. Ini sesuatu yang hanya dilakukan untuk mencari keuntungan materi. Betapa jahatnya orang-orang semacam ini. Dan mungkin saudara pernah dengar berapa waktu lalu ada pemeriksaan swab PCR ternyata palsu oleh oknum-oknum yang seharusnya melakukan hal yang baik untuk membantu penanganan COVID ini. Dan uangnya digunakan apa? Untuk membangun rumah mewah. Saudara, kalau ada orang hanya pikirannya materi, ilahnya mamon, rohnya materialistis, itulah orang yang akan menjadi pengikut antikris. Karena mereka tidak cinta Tuhan, tidak cinta sesama. Betapa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai firman dan memberikan keteladanan supaya baik diri kita dan juga generasi penerus menjadi generasi unggul, generasi ilahi yang sungguh-sungguh memiliki kualitas karakter yang dapat dibanggakan. Mari mulai dalam keluarga kita masing-masing, dan itu akan tercermin di dalam gereja dan lingkungan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, dengan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Katakan amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini atau pada bulan ini kita berbicara tentang membangun generasi yang unggul. Kita berharap bahwa setiap kita menjadi unggul di dalam semua bidang yang Tuhan berikan kepada kita semua.
Kita sudah dengarkan tadi ada seorang wanita yang bernama Sarah Gilbert, seorang penemu dari vaksin AstraZeneca. Dan itu merupakan hal yang luar biasa karena dia melakukannya dengan ketulusan hati dan dia mempersembahkannya untuk dunia, untuk kemanusiaan, tidak mengambil keuntungan apa-apa. Orang-orang yang unggul seperti ini yang tentunya harus ada di dalam gereja, harus ada di dalam dunia, saudaraku. Dan seharusnya itu dimulai dari kita. Sebab hanya kepada kita di Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengatakan sendiri bahwa engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Kita harus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan yang kita baca, dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus hidup unggul, ya, menjadi pribadi yang unggul? Sebab firman Tuhan berkata, ini adalah panggilan yang kudus dari Tuhan, dan ini adalah panggilan yang kekal dari Tuhan buat kita. Bukan hanya unggul, saudaraku, secara manusia, tetapi benar-benar di hadapan Tuhan, kita akan berhadapan dengan Tuhan, kita akan menerima kemuliaan yang kekal yang firman Tuhan katakan di sini. Kemudian dalam ayat-ayat yang sebelumnya kita telah membaca, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang dari Tuhan. Namun ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Kalimat yang terakhir dari pasal yang ke-10 di sini dikatakan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai keunggulan, kemuliaan, saudaraku, yang telah ditentukan buat kita, ada proses yang harus kita lalui, ya. Tidak mudah untuk kita melewati semua itu. Firman Tuhan berkata, kita akan menderita seketika lamanya. Baru sesudah itu, kita akan menerima kemuliaan yang kekal, karena kita menyelesaikan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saudara, kita akan melewati proses penderitaan, tetapi penderitaan itu hanya seketika lamanya. Tidak lama, saudara. Seketika saja lamanya. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Perhatikan ayat yang ke-10 tadi, di situ ada kata kemuliaannya yang kekal dan kata seketika lamanya. Saudara, ini berbicara mengenai waktu. Kekal itu tidak ada batasannya. Tetapi seketika lamanya itu hanya sementara, saudara. Berarti proses yang akan kita lewati, proses yang akan kita lalui untuk mencapai keunggulan yang Tuhan tetapkan buat kita, itu tidak lama, hanya seketika lamanya. Sedangkan kemuliaan yang akan kita terima kalau kita melaksanakan panggilan kekal dan kudus ini, maka firman Tuhan berkata kemuliaan itu kekal, abadi sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan buat janji Tuhan yang besar ini buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa orang atau banyak di antara kita nggak suka dengan kata penderitaan. Walaupun cuma seketika lamanya, saya tidak mau menderita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya divaksin, saudaraku, sudah ini yang sudah kedua. Tetapi ada beberapa orang, saudaraku, waktu mau divaksin, saudaraku, belum disuntik sudah ketakutan, ya. Dia bilang rasanya hanya seperti itu, digigit semut, ya. Tapi dia baru mau disuntik, belum masuk itu suntik sudah berteriak, saudara, ya. Nah, selain dikasih Tuhan, waktu masuk suntiknya, wah, teriaknya makin kencang. Ya, dia bilang itu kayak semut kan? Apa kayak semut? Saudara, hanya seketika lamanya disuntik, saudara, orang ketakutan. Karena kita tidak suka dengan penderitaan, kita tidak suka dengan rasa sakit, saudara. Tetapi akibat dari semua itu adalah kemuliaan tentunya. Amin. Amin, saudara. Jadi Bapak Ibu yang belum divaksin, ya divaksin aja, nggak apa-apa. Ya. Ada orang berkata kan begini, ini produk antikris lah atau apa, saudaraku. Saya mau katakan pada saudara, kita memang akan menuju ke sana, ya.
ada beberapa hal memang terjadi itu didesain oleh secara rahasia. Saudara, Bapak kita mengatakan secara rahasia kedurhakaan sedang bekerja. Ya, ada yang disebut secret society. Saudara, ada orang-orang yang secara rahasia sedang bekerja dan mengendalikan banyak hal dalam dunia ini. Dan intinya mereka akan menuju ke sana, akan muncul salah satu orang yang akan disebut si antikris. Dia akan muncul, saudara. Namun sekarang, saudara, kalau orang bilang itu vaksin itu berasal dari antikris atau di situ ada chipnya atau ada apa, itu belum seperti itu. Sebab dia belum bisa menguasai dunia ini. Sebelum anak-anak Tuhan, saudaraku, dijemput oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, yang sesuai dengan penafsiran firman Tuhan. Iblis belum akan diizinkan bekerja dengan luar biasa, atau si antikris belum akan diizinkan sebelum Tuhan mengizinkannya. Sebab kita harus menyelesaikan tugas kita dalam dunia ini. Amin, saudara. Jadi itu enggak masalah. Tetapi yang lebih menggembirakan dalam ayat yang ke-10 ini yang kita baca, saudaraku, firman Tuhan berkata, di tengah-tengah penderitaan atau proses yang akan kita alami, Alkitab mengatakan bahwa Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Jadi Tuhan akan memperlengkapi di tengah penderitaan kita. Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan mengokohkan kita. Amin, saudara. Jadi jangan takut melewati proses, jangan takut melewati penderitaan yang seketika lamanya itu. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan di tengah kesukaran, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan kita akan memperlengkapi kita. Kemudian akan menguatkan kita, akan mengokohkan kita. Sudah diperlengkapi, dikuatkan, dikokohkan, saudara. Wah, itu luar biasa. Itu janji Tuhan buat kita. Apapun pergumulan, penderitaan, atau masalah yang sedang kau hadapi, atau proses yang sedang kita hadapi, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dunia ini, untuk menjadi generasi atau pribadi yang unggul, saudaraku, apapun masalah, pergumulan, penderitaan, jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir, sebab Tuhan akan memperlengkapi, akan menguatkan, akan mengokohkan kita, saudaraku. Itu firman Tuhan katakan. Jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia akan menolong kita, Dia akan meneguhkan kita. Saudara dikasihi Tuhan, saya pernah mengatakan, saudaraku, orang sebenarnya tidak mati karena COVID-19, saudaraku. Tapi, saudaraku, anak Tuhan itu yang saya yakin adalah sebelum kita menyelesaikan tugas kita, Tuhan belum akan memanggil kita. Amin. Penderitaan sehebat apapun, saudaraku, Tuhan akan membawa kita untuk kembali kepada panggilan kita. Ingat Nabi Yunus, dia lari dari panggilan, saudaraku. Tapi Tuhan tidak langsung matikan dia. Memang dia ditelan oleh ikan, saudaraku, tapi dia tetap hidup untuk selesaikan panggilannya. Amin, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetap laksanakan panggilanmu, ya. Kecuali engkau sudah ditegur, engkau sudah dinasehati, engkau sudah diminta untuk tetap bertahan, tapi engkau meninggalkan Tuhan, ya itu terserah Anda, saudara, ya. Maka engkau sudah mengakhiri hidup saudara, ya. Tetapi kalau kita sadar dan kita balik kepada panggilan kita, maka saya percaya tidak ada satupun selai rambut pun akan jatuh ke bumi kalau Tuhan tidak menghendakinya. Amin. Jadi kematian itu adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak, saudara. Seperti itu. Jadi jangan takut. Apalagi kita anak Tuhan yang sedang melakukan panggilannya. Penderitaan apapun yang kita alami, jangan khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan memperlengkapi kita. Artinya apa? Saudaraku, apa yang kita perlukan untuk menghadapi situasi ini, Tuhan akan berikan kepada kita. Semua peralatan, semua yang kita butuhkan, semua hal yang akan membantu kita untuk menghadapi situasi ini, Tuhan akan sediakan. Amin. Saudara, Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan untuk menghadapi masalah COVID-19, masalah ekonomi hari ini. Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan meneguhkan kita, karena Dia tahu ini berat. Tuhan akan mengokohkan kita, karena Dia tahu ini akan menggoyahkan banyak orang. Amin, saudara. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang pertama yang kita baca tadi, saya akan membawa kepada saudara beberapa hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah penderitaan, kesukaran, atau masalah yang sedang kita hadapi,
supaya semua yang Tuhan sediakan buat kita itu kita alami dalam hidup kita. Supaya benar-benar ketika Tuhan memperlengkapi kita tuh benar-benar dalam posisi menerima apa yang Tuhan berikan untuk kita bagi menyelesaikan panggilan kita. Perlengkapan dari Tuhan kita terima, kekuatan, peneguhan dan sesuatu yang mengokohkan kita terima dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudaraku, dalam ayat yang kita baca, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudaraku, saya menemukan di sana seperti ini. Firman Tuhan berkata, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang pertama, saudaraku, dalam melaksanakan panggilan yang Tuhan tetapkan buat kita, kita harus memiliki sebuah karakter yang bernama pengabdian diri. Katakan pengabdian diri. Yang pertama adalah pengabdian diri. Ayat-ayat ini ditujukan kepada para pemimpin jemaat sebenarnya. Ya, di sini dikatakan penatua atau pemimpin jemaat. Petrus menulis ini untuk pemimpin-pemimpin jemaat kepada suku-suku Israel yang sedang dalam perantauan pada waktu itu. Mereka orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan Petrus menuliskan kepada para pemimpin jemaat supaya mereka menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada mereka dengan pengabdian diri. Ya, bukan mencari keuntungan, dengan tulus hati, saudaraku. Bukan seolah-olah kita memerintah atas mereka, meninggikan diri atas mereka, tapi menjadi teladan buat mereka, saudara. Itu yang disebut pengabdian diri. Ya, bagi orang yang ditujukan surat ini, mereka adalah gembala-gembala atau pemimpin-pemimpin jemaat. Saudaraku, mereka disuruh untuk mengabdikan diri dalam pelayanan mereka. Demikian juga hari ini kepada kita semua. Saudara mungkin bukan pemimpin jemaat, bukan gembala sidang, atau bukan pemimpin sebuah pelayanan. Tetapi saudara adalah pemimpin di berbagai bidang yang Tuhan tetapkan buat saudara. Sama, saudaraku. Itu pun panggilan Tuhan atas hidup saudara yang harus saudara selesaikan. Maka, saudaraku, yang harus kita lakukan adalah lakukan dengan penuh pengabdian diri. Bukan mencari keuntungan, saudaraku. Bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, dengan ketulusan hati. Dan di sini dikatakan, saudaraku, kita harus melakukannya, saudaraku, bukan seolah-olah kita memerintah atas mereka, tetapi kita memberikan keteladanan. Pengabdian diri itu adalah tulus, kemudian memberi teladan, saudaraku, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan bukan mencari keuntungan. Memang saudara, dalam pekerjaan kita akan mencari untung. Saudara yang bekerja di dunia di marketplace, saudaraku, di perdagangan atau apa saja, tentunya akan kita mencari keuntungan. Tetapi jangan gara-gara cari untung kita sudah tidak mempedulikan orang lain, saudaraku, ya. Cari untung kita sudah malah membuat orang lain menderita, orang lain tertekan, dan kita menjadi orang yang lebih berkuasa atas mereka, saudaraku. Dan ya, karena kita punya banyak uang, kita bisa mendapat keuntungan yang banyak, kita menekan orang lain. Gak boleh seperti itu. Justru saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala usaha, segala pekerjaan yang kita lakukan, biarlah kita lakukan supaya orang lain pun bisa diberkati. Sebab engkau diberkati, supaya orang lain diberkati. Seperti saudaraku yang penemu AstraZeneca tadi, saudaraku. Dia mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan, saudara. Ya, mendapat keuntungan itu memberikan sukacita buat kita. Tetapi sukacita yang lebih besar adalah ketika kita, saudaraku, memberikan dampak kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, lebih besar, saudaraku, lebih berbahagia jika kita memberi daripada menerima.
Bahkan lebih besar berkat waktu kita memberi daripada berkat waktu kita menerima. Amin. Menerima gaji dari pekerjaan saudara itu satu hal yang memang layak kita terima. Amin, saudara. Tetapi lebih utama daripada itu, saudara harus tahu, kita harus belajar untuk memberi dampak kepada orang lain, memberikan berkat kita untuk diabdikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi lakukan segala sesuatu dengan pengabdian diri. Ya, dengan pengabdian diri. Kita merayakan kemerdekaan dan saudaraku, di sini ada hiasan merah putih, ya. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah merancang semuanya, saudara. Dan saya mau katakan pada saudara, ini bukan sekedar kain merah putih, ya. Harganya mungkin 1 meter berapa, saudara. Tapi makna dari merah putih itu lebih daripada sekedar, saudaraku, harga kain begini, saudara. Tetapi ini adalah darah pengorbanan, pengabdian diri yang telah dipersembahkan oleh para pahlawan yang telah mati untuk supaya kita merdeka, saudara. Dan kita hanya bisa menikmati hasil dari kemerdekaan itu. Tapi mereka bayar harga yang sangat mahal, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, dan itu telah menjadi sesuatu yang berarti buat kita hari ini. Biarlah generasi yang akan datang akan, saudaraku, menerima warisan karena pengabdian diri kita pada generasi akan datang. Amin, saudara. Kemudian yang kedua, kita lihat supaya kita menerima semua hal dari Tuhan yang janji Tuhan untuk memperlengkapi, menguatkan, meneguhkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang kelima dan seterusnya, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Yang kedua adalah penundukan diri. Yang pertama pengabdian diri, ingat baik-baik ini. Yang kedua penundukan diri. Saudara mau supaya saudara bisa mencapai kemaksimalan, bisa jadi generasi yang unggul, dan ada anugerah Tuhan di mana Dia memperlengkapi, menguatkan saudara. Jadilah orang yang mau atau tahu menundukkan diri. Tundukkanlah dirimu, saudaraku, seorang terhadap yang lain. Tundukkanlah dirimu kepada orang yang lebih tua darimu. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, banyak generasi sekarang, saudara, banyak di antara mereka yang tidak tahu menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Kadang-kala karena pendidikan yang sudah tinggi, walaupun usianya masih muda, saudaraku, memandang orang lain itu pandang sebelah mata, ya, walaupun usia orang lain itu lebih tua dari dia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang bijak, saudaraku, akan menundukkan diri, menghormati orang yang lebih tua. Ya, pertama orang yang lebih tua tentunya orang tua kita. Ya, kemudian otoritas yang dipercayakan di atas kita, yang ada, yang Tuhan taruh di atas kita, baik di kantor, di sekolah, di tempat kuliah, atau di mana saja. Menghormati itu bukan karena siapa orang itu, atau bukan karena karakter orang itu, saudara. Misalnya karena Waldi baik, saya hormati Waldi. Tapi kalau Waldi tidak baik, saya tidak hormati dia. Tidak seperti itu, saudara. Menghormati itu karena kita tahu bahwa Tuhan mengangkat orang itu. Karena Tuhan, saudara, yang mengangkat orang itu di atas kita. Mungkin pimpinan di kantor kita itu tidak baik, kasar. Bahkan Alkitab mengatakan dia kejam atau bengis, saudara. Pemerintah yang ada pada zaman Petrus itu pemerintah yang kacau, saudara. Saudara pernah membaca kisah-kisah mengenai kaisar-kaisar Romawi pada waktu itu. Itu kaisar yang menganggap dirinya Tuhan dan dia akan melakukan apa saja yang dia mau, baik ataupun jahat, saudara. Kalau dia mau, dia bikin, saudara. Tapi Tuhan berkata, hormati mereka. Hormat karena ada otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, bukan berarti semua yang mereka katakan kita lakukan. Walaupun itu jahat, mereka suruh lakukan jahat, kita lakukan. Ya, beda menghormati sama taat. Kalau menghormati itu tidak ada syaratnya. Engkau harus hormat karena dia diberikan oleh Tuhan di atasmu. Tapi ketaatan ada syaratnya. Kalau dia suruh lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman, jangan dilakukan. Amin.
Jadi ini yang perlu dibedakan ya. Kalau orang tua kita suruh kita mencuri, oh saya hormat sama dia, saya taat sama dia, saya mencuri aja. Nggak boleh saudara ya. Bilang papa, saya hormat papa. Tapi kalau suruh mencuri, saya takut sama Tuhan. Ya, jadi itu harus dibedakan ya, hormat dan taat. Jangan asal-asalan taat saudaraku. Dosen di tempat kuliah bilang, sini kamu kan mahasiswa. Iya pak. Pijit-pijit ompe belakang. Jangan, saudara. Apalagi Anda seorang wanita, saudara, mau nilai bagus, pijit-pijit ompe belakang, saudara. Punggungnya om, jangan, saudara. Itu dosa. Oh, karena saya hormat, saya pijit aja dosen saya. Nggak boleh. Katakan, maaf Pak dosen, saya hormat Bapak. Tapi untuk hal ini, saya tidak akan mentaatinya. Karena saya takut sama Tuhan. Amin. Jadi ini harus dibedakan. Menghormati orang tua pun demikian. Siapapun. Tapi di sini juga dikatakan saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain. Artinya apa, saudara? Ya, ada orang-orang walaupun lebih muda dari kita, tapi dia diberikan tugas untuk memimpin kita melakukan sesuatu. Kita tunduk kepadanya. Ya, karena bukan karena dia lebih tua usianya, tapi lebih tua pengalamannya mungkin, lebih tua atau lebih banyak dia tahu daripada kita. Karena dia memiliki karunia yang lebih daripada kita dalam bidang itu. Kalau dia sedang memimpin, tunduklah. Jangan bilang sama kau masih muda, pimpin saya. Biasanya kan di kantor seperti itu, ada orang tiba-tiba orang masih muda sudah diangkat jadi manajer misalnya. Kita selama kerja di situ masih karyawan biasa, saudara. Tapi yang namanya dia diangkat untuk jadi pemimpin kita harus tunduk karena menghormati dia. Amin. Saudara, nah itu yang selalu saya katakan, kalau di kantor itu biasanya kalau para karyawan kumpul, apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah bosnya. Tahu bos gini, ya. Nah kalau para bos kumpul, apa yang mereka ceritakan? Selain mereka memperbincangkan bagaimana supaya perusahaan ini untung, saudara, pasti mereka juga bicarakan karyawan. Karyawan itu bagus ya. Oh iya, karyawan itu tidak bagus ya. Nah saya mau katakan, jangan menceritakan bosmu kejelekannya, saudara. Hormati dia. Ya, taat dan menghormati dia itu bukan hanya di depannya, tapi juga di belakangnya, saudara. Sebab ada misteri ilahi yang kita tidak tahu, sebab Tuhan melihat kok. Apa yang kau taburkan di tempat yang gelap, saudaraku, itu akan muncul di tempat yang terang. Nah kalau kita banyak menabur hal yang buruk di tempat yang gelap, saudaraku, menceritakan kejelekannya, tidak menghormati dia di belakangnya, maka saya mau katakan kepada saudara, suatu hari nanti semuanya akan terungkap. Walaupun engkau memiliki kualitas untuk diangkat jadi pemimpin, tapi karaktermu dia tahu, tiba-tiba dia bilang, oh bos, dia cerita begini, ya sudah juga, nggak jadi saya angkat dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ya, ada dua orang karyawan, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang dipercayakan proyek pembangunan di sebuah tempat oleh bosnya. Satu waktu ketika mereka akan pensiun, dia berkata, sebelum pensiun kalian tolong bangun dulu dua bangunan. Semua bahan akan disediakan, buat yang terbaik, saudara. Ya, karyawan yang suka ceritakan kejelekan bosnya, yang tidak suka dengan bosnya, dia bangun asal-asalan, saudara. Dia bangun asal-asalan, kualitas bahan nomor 2, dia bangun mungkin ada miring-miringnya sedikit, saudaraku. Tapi karyawan yang menghormati bosnya, walaupun bosnya ini terkenal mungkin dengan sesuatu yang sikap yang tidak baik, dia bangun sebaik mungkin. Bahan yang dia lakukan kualitas nomor 1. Dia bikin seindah mungkin. Dia berkata, ini adalah karya terakhir saya di perusahaan ini. Saya akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika semua sudah selesai, dia panggil dua karyawannya ini. Baik, kalian akan segera pensiun. Terima kasih untuk tugas-tugas kalian yang sudah kalian selesaikan di perusahaan ini. Dan selain dapat uang gaji terakhir, dapat pesangon, dapat apa, saya mau katakan bahwa kedua rumah yang kalian bangun itu milik kalian berdua. Itu hal yang paling berharga yang bisa kami persembahkan untuk kalian berdua. Ya, kalau Bapak bangun yang mana Pak? Bangun yang sana, ya silakan, itu milik rumah Bapak. Ini ya, bangun yang itu. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Karyawan yang sedang begini, waduh, kenapa saya bangun kualitas nomor 2 ya?
Tapi yang satu berkata, wah terima kasih Tuhan, saya selalu memberikan yang terbaik, saya dapat yang terbaik. Amin. Karena itu saudara jangan selalu menganggap berprasangka buruk terhadap pimpinanmu. Dia suruh saya begini, kurang ajar pimpinan ini. Dia tidak tahu saya begini. Lakukan aja, karena Tuhan melihat dan mungkin yang engkau sedang kerjakan itu adalah milikmu yang akan Dia berikan kepadamu. Lakukan yang terbaik. Amin. Penundukan diri itu akan menghasilkan sesuatu yang baik buat saudara. Firman Tuhan berkata, sebab akan datang waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Ya, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara, ada waktu peninggian dari Tuhan. Ada waktu juga untuk merendahkan diri. Ya, saatnya waktu kita merendahkan diri, menundukkan diri. Ada saat Tuhan mengangkat kita. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang ketiga adalah berjaga-jaga atau jaga diri saudara. Ya. Sebab apa? Sebab di dalam melakukan panggilan kita ada lawan, ada musuh yang selalu mengintai kita. Musuh kita bukan darah dan daging atau manusia, saudara. Musuh kita adalah di sini dikatakan iblis. Dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya, seperti singa yang mengaum-aum. Saudara ya. Jadi kita harus jaga diri kita baik-baik. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-aum. Dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi iblis itu bukan mencari mangsa, tapi mencari orang, saudara ya. Orang bilang, ada setan di sini, persembahkan kambing, saudara ya. Persembahkan ayam putih, ayam merah. Iblis nggak makan ayam. Iblis makan orang, saudara. Iblis tidak makan kambing, iblis makan orang. Ya, kita semua di sini orang kan, saudara? Nah, kalau engkau orang, engkau adalah santapan yang paling lesat dari si iblis. Karena itu, kita harus jaga diri kita. Berjaga-jagalah, sadarlah, dia sedang berjalan keliling untuk menjatuhkan kehidupan kita, saudara. Kemudian bukan hanya berjaga, tapi lawan dia dengan iman yang teguh. Ya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Iblis tidak sedang bermain-main dengan kita. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan iblis, saudara ya. Kalau sudah bicara tentang iblis, itu juga sudah berbicara mengenai kedagingan kita. Sebab area daging kita itu adalah area yang paling, dan itu adalah makanan yang lezat buat iblis. Karena itu, saudaraku, ya, iblis makan daging apa? Bukan daging ayam, bukan daging kambing, tapi daging orang, saudara ya. Artinya kalau kita bersifat daging, kedagingan kita yang kita tonjolkan, kalau kita terus mengejar hawa nafsu duniawi, hidup secara duniawi, maka engkau adalah santapan yang paling lezat buat iblis, saudara. Karena itu jaga diri itu juga berarti jagalah dirimu dari dosa, dari semua hal yang bisa mencemari hidup saudara. Waspada dan berjaga-jaga. Dan firman Tuhan berkata, penderitaan yang sama ini dialami oleh semua orang. Setiap hari bangun pagi sampai tidur malam, kita akan sering dicobai oleh berbagai macam hal. Saya mengalami berbagai pencobaan. Saya mengalami beberapa kali kejatuhan, saudaraku. Karena iblis berhasil memukul dan menjatuhkan saya. Walaupun saya hamba Tuhan. Walaupun saya ada waktu-waktu di mana saya berdoa, membaca firman dan sebagainya. Saya pun bisa dipukul, terjatuh. Saudara, apalagi orang-orang yang tidak terhubung langsung dengan pelayanan, yang tiap hari tidak terhubung langsung dengan firman, hanya mendengar firman dari gereja, saudaraku. Saudara harus banyak berhati-hati juga. Sebab iblis itu tidak main-main. Dia jalan untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, berjaga-jaga, berawas-awaslah, selalu sadar, saudara.
dan lawan iblis dengan iman yang teguh. Kemudian percayalah kepada janji Tuhan bahwa Dia akan memperlengkapi kita untuk melawan iblis. Dia akan menguatkan kita untuk melawan iblis. Dia akan mengokohkan kita untuk melawan iblis. Amin. Kuncinya adalah, saudaraku, dalam hidup berjaga-jaga itu adalah kita berserah kepada Tuhan. Ya, jangan khawatir, jangan takut, tapi berserah. Kemudian lawan dia dengan iman yang teguh. Kita berserah, waspada, kemudian lawan iblis dengan iman yang teguh. Alkitab mengatakan, saudaraku, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, jangan khawatir. Hati kita yang khawatir itu adalah makanan iblis. Waktu kita juga hidup dalam kedagingan, itu santapan yang lesat buat iblis. Ya. Waktu iman kita lemah, itu santapan yang lesat buat iblis. Jadi jangan biarkan hatimu rusak, jangan biarkan engkau hidup dalam kedagingan, jangan biarkan engkau lemah, saudara. Kita harus bangkit. Kadang-kala, saudaraku, ya kita datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Ini masalah saya serahkan kepadamu Tuhan. Tapi kadang-kala bukan hanya kita berdoa menyerahkan masalah kita sama Tuhan, tapi kita juga harus mulai berbicara kepada masalah kita. Ya, Tuhan mungkin berkata, sudah stop, saya sudah tahu masalahmu. Kau sudah bilang semuanya. Sekarang bangkit, berbicara kepada masalahmu. Dalam nama Yesus, hai kuasa kegelapan, hai roh jahat yang membuat saya khawatir, membuat saya takut, yang menyerang saya dengan masalah ini, saya usir dalam nama Yesus. Amin. Jadi doa itu bukan hanya memohon kepada Tuhan dan menyerahkan masalah kita. Doa itu bukan hanya berbicara kepada Tuhan. Memang doa dimulai dengan berbicara kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Doa itu juga adalah berbicara kepada iblis, kepada masalah yang ada di hadapan kita, lawan dia dengan iman yang teguh. Amin. Mungkin selama ini masalahmu, engkau tetap digoda, engkau tetap dihajar habis-habisan, karena engkau hanya bertahan berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Gitu. Tuhan berkata kepada kita sebagai prajuritnya Tuhan, hei, aku memberikan perlengkapan kepadamu bukan hanya perisai, tetapi ada pedang di pinggangmu. Ambil pedangmu, lawan dia dengan iman yang teguh. Amin. Jadi posisi kita mungkin hanya bertahan selama ini, sehingga dia ini seenaknya pukul kita, saudara. Kita harus bertahan, berserah dengan iman kepada Tuhan. Amin. Tapi kita harus cabut pedang kita, serang dia. Jadi itu kunci kemenangan kita, supaya Tuhan, kita mengalami kemenangan dan semua perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita, kita fungsikan dengan baik. Ya. Jadi pertama tadi pengabdian diri, supaya kita mengalami semua kemenangan ini. Kedua, penundukan diri. Yang ketiga, jaga diri saudara. Ya, tundukkan diri, lakukan dengan ketulusan hati semua yang kita lakukan dengan keteladanan, saudara. Kemudian tundukkan diri kepada orang yang lebih tua, kepada pimpinan, dan saling menundukkan diri satu sama lain. Tuhan akan tinggikan kita. Ketiga, jaga diri saudara baik-baik. Lawan sedang mengincar kita semua. Amin. Serahkan diri kepada Tuhan, berdoa, serahkan masalahmu, tapi juga doa, serang masalahmu, serang iblis, lawan dia dengan iman yang teguh. Maka firman Tuhan berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia akan yang memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan memperlengkapi, menguatkan, mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang boleh kami terima pagi ini. Terima kasih buat janji-Mu untuk membawa kami, mengangkat kehidupan kami menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang memberikan dampak di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menetapkan kami untuk menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, karena itu kami berdoa, tolong kami, bimbing kami Tuhan Yesus, di dalam perjuangan kami ini. Ada penderitaan, ada kesukaran yang harus kami hadapi. Bahkan iblis menentang kami, dunia ini akan berusaha untuk menjatuhkan kami, Tuhan.
Tolong kami Bapa, perlengkapi kami, kuatkan kami, teguhkan kami, kokohkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mau belajar untuk melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dengan pengabdian diri. Kami mau belajar untuk menundukkan diri kepada otoritas kami Tuhan, kepada orang tua, kepada pimpinan kami, kepada orang-orang yang mengajar kami Tuhan Yesus, kepada pimpinan di perusahaan, di kantor kami, di sekolah kami, di kampus kami, dan kepada pimpinan rohani yang Tuhan tetapkan untuk memimpin kami di gereja. Kami juga mau belajar Tuhan untuk saling menundukkan diri satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Kami percaya ketika tiba waktunya Tuhan akan meninggikan kami, Tuhan akan mengangkat kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa menyerahkan semua pergumulan kami, semua kekhawatiran kami, semua masalah kami, sakit penyakit kami, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah keluarga kami, dalam nama Yesus. Kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk berjaga-jaga, waspada Tuhan Yesus terhadap segala hal yang jahat yang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami banyak kali Tuhan membiarkan Tuhan semua hal yang jahat masuk dalam hidup kami. Ampuni kami jika banyak kali kami kompromi, kami membiarkan diri kami diperbudak oleh dosa, dipermainkan oleh iblis, dipermainkan oleh dosa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tolong kami agar kami tetap waspada, berjaga-jaga Tuhan, dan bangkit untuk menyerang kuasa kegelapan, untuk menyerang iblis, untuk menyerang semua masalah kami, mengangkat senjata firman dengan iman dalam nama Yesus. Segala kuasa penyakit dipatahkan, segala pergumulan persoalan dihancurkan, gunung-gunung persoalan berpindah dalam nama Yesus. Gunung-gunung pergumulan disingkirkan dari hidup kami. Kuasa jahat menyerang kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kemenangan dari Tuhan akan menjadi bagian kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan jemaat Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus untuk beberapa jemaat yang sedang sakit di rumah mereka masing-masing ataupun yang berada di rumah sakit saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamah mereka.
Tuhan sembuhkan Rika dalam nama Yesus. Tuhan juga menjaga seisi rumahnya Rika supaya tetap dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Haikal Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan juga menjamah dan memulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mamanya Ibu Juli di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan jamah, pulihkan dan kuatkan Tuhan. Untuk anaknya Bapak Immanuel Takyaku dalam nama Yesus, Tuhan juga akan menjamah dan memulihkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Ica, untuk anak-anaknya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Untuk mamanya Dewi Tuhan di Tentena, Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan dan sempurna. Demikian dengan Pak Warsito dalam nama Yesus. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Bahkan siapapun jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit apapun itu, kami berdoa dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, nama Yesus berkuasa. Segala penyakit dipatah kami hancurkan, dan kuasa Yesus menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sedang terbaring di luar rumah sakit, Tuhan jamah mereka. Sakit apapun yang mereka alami, kami berdoa Tuhan Yesus akan memulihkan. Tuhan menolong, Tuhan juga mereka yang terpapar COVID-19 dalam nama Yesus. Tangan Tuhan penuh kuasa terulur untuk menyembuhkan. Tuhan kuatkan, teguhkan, kokohkan, perlengkapi semua tenaga kesehatan, para dokter Tuhan, para perawat dalam nama Yesus. Semua peralatan rumah sakit Tuhan akan menolong semuanya supaya berfungsi dengan baik. Tuhan Yesus juga akan menolong supaya ada tetap tersedia obat-obatan, makanan yang cukup, dan semua keperluan orang-orang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan menolong supaya ada orang-orang yang digerakkan untuk menolong orang-orang yang sedang sakit ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan program dari gereja Tuhan Yesus untuk menolong mereka yang sakit, untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan orang yang sedang sakit. Hari-hari ini kami berdoa Tuhan Yesus yang akan memberkati, menolong kami supaya lebih banyak orang akan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah Indonesia, berkatilah kota Palu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, di dalam penanganan COVID-19 dapat terlaksana dengan baik. Dan kami tahu tanpa campur tangan Tuhan ini tidak mungkin bisa terjadi. Kami berdoa Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Bangkitkan Tuhan Yesus anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas-kualitas yang bisa menangani COVID ini. Kami berdoa Tuhan yang akan menolong dan membangkitkan mereka untuk bertindak dan melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Segala keputusan diberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, kepada presiden kami, kepada para menteri ya Tuhan Yesus, dan semua pemerintahan di daerah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menolong, menjaga kami. Berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga. Berkati pekerjaan usaha kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami kepadamu. Kami secara khusus berdoa untuk keluarga Bapak Yongki Santosa. Beberapa hari yang lalu Bapak telah memanggil ke rumah Bapak Yongki Santosa. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya akan terus memberkati, menguatkan, menghiburkan Ibu Dewi dan anak-anak ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong mereka. Tuhan berkati mereka yang saat ini sedang Tuhan berada di Jakarta dan mungkin akan kembali ke Palu. Ibu Dewi dan keluarga Tuhan Yesus juga akan menolong perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Ini doa kami. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari. Mari saudara bangkit berdiri semuanya. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah ke rumahmu masing-masing. Terima dan bawalah berkat yang melimpah dari Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat anugerah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk kembali sebagai pengumuman buat saudara
sekalian, untuk pertemuan kelompok kecil atau discipleship group, saudara pada minggu ini saudara bisa lakukan secara virtual lewat Zoom, karena ada beberapa teman kita yang juga sedang isoman pada beberapa waktu ini. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, hubungi mereka yang sedang sakit, kemudian didoakan lewat telepon, atau saudara mau mengunjungi mereka tapi jangan dekat-dekat, dari luar aja misalnya saudara tuh. Kemudian kita juga terus berdoa. Hari ini ada bagi-bagi makanan gratis untuk mereka yang sedang isolasi mandiri dan sedang dikerjakan. Saudara bisa tolong bantu untuk mengantarkannya. Kemudian sudah ada yang mendaftarkan orang-orang, ya itu yang akan diantar pada hari ini. Dan kita berdoa supaya minggu-minggu yang akan datang pun akan terus dilaksanakan untuk orang-orang yang sedang sakit, ya. Terima kasih juga bagi semua yang sudah membantu. Saya juga melihat di beberapa DG ada orang-orang yang juga berinisiatif yang sama untuk melakukannya. Dengan 2 atau 3 orang mereka membuat makanan untuk dibagi-bagi, ada yang bagi-bagi sembako. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, terus dilakukan ya. Dan saya percaya kita bisa memberikan dampak bagi kota ini dan banyak orang bisa ditolong. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Shalom. Ini banyak ini soalnya. Kebetulan juga karena mau bagi-bagi mereka. Ya. Terima kasih banyak.